Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ibadallah, hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pemirsa TV Baitur Rahman di mana saja Anda berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada kita, di antaranya kesempatan hidup yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang ini, sampai saat ini. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah kepada kita telah kita gunakan sesuai dengan tuntunan agama kita. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan kepada seluruh ulama dan umat Islam yang sampai hari ini masih ada di atas dunia ini. Hadirin hadirat berbahagia, kita masih berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dulunya hasil bumi Aceh diambil oleh Belanda, diambil oleh Jepang, dinikmati oleh mereka. Sekarang mereka telah pergi, Belanda telah pergi, Jepang juga telah pergi. Tentunya hasil bumi Aceh ini dapat kita nikmati secara bersama dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, benda-benda yang siogianya ada di Aceh seperti telur, boh manok, itu harus dimasukkan dari provinsi lain. Sudah 77 tahun kita merdeka. Apa kita tidak bisa memelihara ayam untuk telur kita nikmati bersama? Kenapa harus dimasukkan dari daerah lain? Pertanyaan itu tidak bisa saya jawab, karena saya sudah tua dan tidak mungkin lagi memelihara ayam. Kemudian benda-benda lain seperti bawang juga harus dimasukkan dari daerah lain. Kenapa kita yang sudah merdeka ini tidak bisa kita gunakan tanah Aceh? Yang kita lihat banyak yang tandus, banyak yang tidak ada tanaman apa-apa. Kebanyakan kita, kebiasaan hidup kita sejak pagi sudah duduk di warung kopi. Satu gelas kopi
menghabiskan waktu berjam-jam. Kalau kita yang sudah tua sudah beginilah, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka menggunakan nikmat Allah berupa tanah yang luas untuk kita tanam tanaman yang berguna, bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Jangan kita potong tanaman itu untuk kita ambil hasil segera, tapi kemudian akibatnya ada banjir bandang yang menghanyutkan rumah-rumah kita yang sudah kita bangun dengan hasil jerih payah kita dari uang, dari pusaka nenek moyang kita. Kesalahan terletak pada diri kita sendiri. Kemudian anak-anak kita yang alhamdulillah mereka masih datang ke masjid untuk salat, tapi nanti di saat mereka tidak ada uang sama sekali, tidak bisa hidup, mereka akan minta-minta kepada orang lain. Kesempatan ini akan digunakan oleh golongan-golongan tertentu, diberikan uang dengan syarat harus menukar akidahnya. Kalau itu yang terjadi, itu malapetaka yang menimpa orang Aceh, di mana orang Aceh sekarang ini masih dianggap orang Islam. Jangan sampai bercampur ada orang yang non-Muslim hidup di Aceh ini, padahal dia berbahasa Aceh. Ini tugas kita. Kemudian mereka tidak bisa mencari uang dengan halal, mereka mencari uang dengan haram, menanam ganja. Kita lihat hampir tiap hari ada berita tentang penangkapan. Malulah kita ditangkap. Anak-anak kita, saudara-saudara kita ditangkap gara-gara ganja. Marilah kita ajarkan mereka di rumah agar tidak kecanduan ganja dan agar tidak mereka berniaga dengan perniagaan yang haram itu, sehingga Aceh ini bebas dari benda-benda yang haram. Ini keinginan kita bersama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita sehingga ganja yang ada di Aceh ini hapus, lenyap dari pandangan kita. Hadirin hadirat berbahagia, sambil kita beriktikaf, sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya, alangkah baik kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 33 dari surah An-Nahl yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladhina min qablihim. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ayat 33 dari surat An-Nahl. Ayat ini menceritakan tentang cemoohan atau penghinaan dari orang-orang musyrik kepada orang-orang Islam, terutama dari kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dulunya kita telah bercerita bahwa jalan masuk ke kota Mekah
ditunggu oleh orang-orang Quraisy yang kerja mereka satu, yaitu mengatakan Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dahulu kala. Quran itu bukan mukjizat, kata mereka. Quran itu adalah dongeng semata. Jadi mereka berdiri di pintu masuk kota Mekah, sehingga kalau ada bangsa Arab yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka sudah diberi bumbu lebih dahulu bahwa apa saja yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu tidak lain melainkan asatirul awwalin. Itu tuduhan pertama. Tidak cukup dengan tuduhan pertama. Mereka melihat Quran itu dibacakan oleh Nabi Muhammad, dan mereka orang Arab yang mendengar Al-Quran langsung terpaut hatinya karena tinggi uslub Al-Quran, bahasanya menyentuh hati. Maka tuduhan yang kedua adalah hal yang zuruna, tidakkah mereka menunggu? Menunggu apa? Anta tiyahumul malaikah, datangnya para malaikat. Kenapa mereka menunggu datangnya para malaikat? Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pantas menjadi nabi, tidak pantas menjadi rasul. Mereka tidak percaya apa dikatakan oleh Nabi Muhammad, tidak percaya. Mereka minta, kalau betul Allah akan menurunkan malaikat, khusus malaikat turun ke bumi ini menyampaikan perintah Allah. Jadi para malaikat mengambil langsung dari Allah. Nah, begitu keyakinan mereka. Padahal Nabi Muhammad tidak mengada-ngadakan, tidak menambah-nambah dari dia. Dia apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril disampaikan kepada umat manusia, baik orang Quraisy atau orang Arab yang lain atau siapa saja, orang Rum, Suhaib Ar-Rumi, kemudian Al-Farisi, siapa? Salman Al-Farisi, itu dari Persia. Dia beriman, disampaikan. Hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apakah mereka menunggu tibanya para malaikat? Malaikat itu tidak akan membawa wahyu, tapi para malaikat turun membawa siksa, membawa malapetaka yang datang kepada orang yang tidak beriman. Seperti yang pernah terjadi kepada kaum Nabi Lut. Mereka berbuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh orang lain. Akhirnya para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim. Di sana mereka mengatakan, kami akan datang kepada suatu kaum dan kami akan menghancurkan kaum tersebut. Demikian kedatangan para malaikat. Jadi malaikat itu kalau kita minta datang, dia akan datang membawa azab daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti pernah tertimpa umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ya'tiya amru rabbik, atau datang langsung perintah Allah tanpa perantaraan para malaikat, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Jadi tuduhan mereka Quran itu tidak benar, Muhammad pun tidak benar. Itu dugaannya. Muhammad itu diganti saja dengan malaikat, baru kami percaya. Kalau betul datang para malaikat, mereka tidak percaya juga. Jadi mereka mencari-cari alasan untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga kadang-kadang protes
Kenapa tiba-tiba sudah bunyi azan? Padahal saya sedang enak menjual makanan, menjual barang-barang. Ini sibuk nih, betul-betul orang ke masjid. Nah, begitu. Jadi mereka mencari-cari alasan agar agama itu tidak berkembang. Riba itu harus terus berjalan. Sehingga banyak orang-orang yang berjualan, terutama orang-orang perempuan, yang mengambil modal dari orang-orang tertentu sehingga harus dibayar di sore hari. Mereka susah hidupnya. Dan sekarang ada di suatu tempat, tidak perlu saya beritahukan tempat itu, udah berkumpul para orang kaya mengumpulkan uang dan memberikan kepada para pedagang, terutama orang wanita, untuk meminjam dan di sore hari dikembalikan tanpa bunga. Jadi kita ingin mengajak semua orang agar riba tidak ada di Aceh ini. Bank yang ribawi konvensional tidak ada lagi di Aceh ini. Yang ada adalah BSI, Bank Syariah. Itu yang ada. Nah, tapi masih juga dicari-cari kelemahannya oleh sementara orang. Kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Yang apa yang dituduh oleh umat Nabi Muhammad sudah pernah dituduh oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Karena mereka tidak mau mengikuti para rasul yang diutus. Sebagaimana orang sekarang juga tidak mau mengikuti apa isi Al-Quran itu. Mereka bikin undang-undang lain yang berbeda dengan isi atau kandungan ayat suci Al-Quranul Karim. Aneh. Sebuah merek Honda misalnya, kita beli, itu sudah ada buku yang menunjukkan bagaimana kita menggunakan Honda tersebut. Tidak perlu kita mencari buku Suzuki untuk melihat apa benda tersebut. Kita ini ciptaan Allah. Allah sudah menurunkan cara hidup kita. Di mana ditulis? Dalam Al-Quranul Karim. Belajarlah. Begitulah kehidupan yang diinginkan. Kalau mau naik Honda, baca buku pedoman Honda. Jangan baca buku pedoman merek yang lain. Nah, begitu kira-kira. Apalagi yang diciptakan oleh orang-orang yang berada sekarang ini. Mereka makhluk. Bukan diciptakan oleh Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Mereka tidak dizalimi oleh Allah. Mereka mati dengan suara keras, mereka mati. Padahal suara itu adalah angin yang masuk ke telinga kita. Kenapa? Karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Disuruh menyembah Allah, menyembah patung. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Hari itu sudah pernah kita beritahukan di sini. Zalim itu terbagi dua. Ada zalim kepada diri kita sendiri, itu lebih parah. Ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Contoh, sudah waktu tidur, masih tidak mau tidur. Aku nak mau tidur. Padahal tubuhnya sudah ingin tidur, sudah istirahat. Tapi tetap saja dia duduk sampai jam 1, jam 2. Untuk apa? Ngobrol. Kita ngatur ini salah, itu betul, ini salah. Kerja tidak ada apa-apanya. Bawang masih dari luar masuk, telur masih dari luar masuk. Kita tidak ada apa-apanya. Yang ada kita kritik orang saja. Ini salah, itu salah, bapak ini salah, bapak itu salah, ibu ini salah. Muka menyuka salah, belum puputik daun itu. Dia juga nggak bisa. Nah, begitulah kira-kira. Hadirin hadirat berbahagia. Ini ayat yang tadi saya katakan ada kezaliman terhadap diri sendiri
dan kezaliman kepada orang lain, terutama orang yang punya kewenangan, kepala kantor misalnya, yang sepantasnya diberikan honor kepada pekerja kontrakan. Orang kontrak itu berapa honornya? Katanya 2 juta atau 2,5 juta atau. Sekarang kalau kita makan, dulunya 10.000 udah bisa makan. Sekarang kalau tidak 12-13 ribu tidak cukup. Honornya tetap begitu saja. Begitulah kira-kira. Sayang anak-anak yang baru lulus sekolah, dia kontrak, dia dibayar sedikit, tapi disuruh pekerjaan yang berat-berat, yang sepantasnya dikerjakan oleh orang yang bergaji, tapi dikerjakan oleh kontrakan-kontrakan. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu. Mereka ditimpa oleh kejahatan yang mereka kerjakan sendiri. Berapa banyak kewenangan, kekuasaan yang ada pada seseorang, dia pindah ke tempat orang lain sehingga dia diberi kursi tanpa honor, kursi bebas, kursi panjang, gara-gara dia tidak bisa mengatur apa yang disuruh atur oleh kursi tempat dia duduk itu. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim wa ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mereka diliputi oleh yastahzi'un, yang mereka perolok-olok. Dulunya mereka memperolok-olok orang miskin. Saya pergi dengan mobil mewah, ketika dagangannya rugi, dia menjadi orang miskin lagi. Itulah azab yang diterima oleh orang yang suka memperolok-olok orang lain. Hadirin hadirat berbahagia, ini contoh, ini peringatan, bukan sekedar cerita, tapi kita harus resapi. Saya sekarang punya mobil. Jangan hina orang yang tidak punya mobil. Siapa tahu saya pada suatu hari persis seperti mereka, jalan kaki lagi. Begitu. Kalau dia jalan kaki masih muda, oke. Kalau saya jalan kaki sudah tua, susah sekali. Kalau ada hujan tidak bisa lari kencang. Kalau lari, ya jatuh karena sudah tua. Itu harus kita ingat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu firman Allah dalam surat Syura ayat 40. Jadi bukan saya mengatakan. Hati-hati kita memperolok-olok orang lain. Satu waktu kita akan seperti orang tersebut, bahkan lebih hina dari orang tersebut. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejahatan, kejahatan yang sama, bahkan lebih. Itulah. Kita sambung ayat ke-35 dari surat An-Nahl, menceritakan alasan kenapa orang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Alasan ini masuk akal. Tapi waktu diperiksa, tidak benar alasan ini. Jadi kalau dikatakan begitu, terkejut. Oh iya, begitu. Tapi waktu diperiksa oleh para ulama, rupanya tidak betul. Apa? وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Berkatalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, لَوْ شَاءَ اللَّهُ, seandainya Allah menghendaki. Itu Melayu mereka, menggunakan Allah untuk menghancurkan agama Allah. Hati-hati.
Orang musyrik menggunakan firman Allah untuk menghancurkan agama Allah. Lau syaa Allah, kalau Allah menghendaki, ma'abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah selain Allah. Padahal mereka menyembah patung. Jadi mereka mengatakan, kami menyembah patung karena kehendak Allah. Nah, ini yang mau dikatakan. Lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah selain Allah. Wala abauna, juga bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami yang sudah duluan meninggal dulu, mati dulu, tidak akan menyembah selain Allah. Tapi karena Allah menghendaki, mereka menyembah yang lain. Ini alasan mereka bahwa mereka menyembah patung, minum khamar, berzina, itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah salah kalau nanti mengazab orang-orang begitu. Allah sudah mengizinkan dia, lantas Allah mengazab. Kan Allah yang zalim. Nah, itu kira-kira logika yang dipakai. Wala harramna min dunihi min syai'. Kami juga tidak mengharapkan apapun. Yang mengharamkan itu bukan urusan kami, Allah mengharamkan. Nah, begitu. Jadi yang haram tidak kami halalkan, yang halal tidak kami haramkan. Ini kenapa? Karena Allah menghendaki. Nah, begitu alasan mereka. Semuanya kesalahan karena kehendak Allah. Nah, begitu. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Demikianlah perbuatan orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka begitu. Kami sembah patung karena Allah menyuruh kami sembah patung. Yang salah Allah. Kami miskin karena Allah menghendaki kami miskin. Tapi begitu mereka kaya, mereka tidak mengatakan kaya ini karena Allah, kaya ini karena kami. Ya, begitu. Itu baru ketahuan logika mereka itu tidak betul. Logika ini akan dipakai nanti waktu ditimbang amalan mereka. Banyak sekali amalan yang jelek. Amalan yang baik mungkin tidak ada. Semuanya yang jelek. Dikatakan, ini kehendak Allah. Nah, gitu. Padahal hadirin yang berbahagia, Allah memberi kesempatan memilih kepada kita. Contoh, ini air halal, minum. Ini air haram, seperti khamar, jangan minum. Allah mengatakan demikian. Apakah sesudah kita minum khamar, kita bilang itu perintah Allah? Bukan, itu larangan Allah. Ini yang penting. Jadi logikanya itu untuk orang sementara masuk dalam pikiran mereka. Udah betul, ini bukan salah orang kafir, salah Allah membuat mereka kafir. Padahal mereka sendiri yang waktu azan berbunyi tidak mau salat. Bukan salah Allah, nak kerja Tuhan enggak bukan. Hai, baik kerja masjid apa? Enggak ada. Ini logika yang salah yang sering digunakan oleh sementara orang untuk mengisi otak-otak anak-anak kecil kita. Sehingga anak kecil itu tidak mau lagi. Kan kita ini merdeka sekarang. Sekarang bebas kita. Mau apa kita kerjakan, kerjakan saja. Persis seperti seorang guru. Seorang guru mengatakan, belajarlah dengan baik.
Karena kesempatan belajar di saat kamu masih kecil, masih muda. Nanti kalau kamu sudah tua, belajar itu susah. Itu kata guru. Tapi anak-anak kan tidak dipaksa. Tidak dipaksa, dia harus belajar. Ini yang saya katakan. Lantas ada mereka, kalau bukan sekarang kita nikmati kehidupan, kita jangan pergi sekolah, naik pergi jalan, minum isap rokok. Apakah itu kehendak guru? Tidak. Tapi guru membiarkan saja karena mereka sudah keluar dari sekolah. Sudah keluar dari pagar sekolah. Mereka bisa bertindak semaunya. Waktu mereka hidup sengsara, mereka salahkan guru. Nyan guru roji hana betul. Ilon na hanji bahasa Inggris nan tukar bakon. Kuta guru hana pah purno. Padahal guru pas mengajarnya. Saya saja yang tidak mau mengikuti. Coba baca begini begitu, tidak mau. Yang salah dibuang kepada orang lain. Yang baik diambil untuk dia sendiri. Nah, itulah. Lantas mereka menuduh lagi. Apa tuduhan mereka? Fahal 'ala rusul illa al-balaghul mubin. Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan. Dia tidak memaksa orang lain. Nabi Muhammad sampai pamannya Abu Talib tidak bisa dipaksa. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diucapkan di saat Abu Talib akan meninggal, sudah dekat dengan sakratul maut. Tapi Nabi tidak bisa memaksa. Inilah kita sekarang. Kita memberi ceramah, tapi kita tidak mungkin mengikat tangan orang supaya pergi salat. Ini maunya orang. Ada orang yang datang dengan mobil, mengangkat orang, membawa ke masjid. Hankonyan nyambut. Kita semua punya otak. Otak kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi yang saya inginkan sekarang adalah bukan untuk bapak-bapak saya, juga untuk saya. Marilah kita ajak orang-orang Aceh ini tetap berpegang kepada ajaran agama Islam. Karena Aceh pernah muncul karena mereka memegang ajaran agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.